Halo sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, selamat datang di acara Happy Monday! Selamat datang sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia di acara Happy Monday. Sebelum kakak memulai acaranya, kakak pengen pantun nih ke sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Mentari terbit belumlah tinggi, jangan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum itu kakak pengen memperkenalkan diri nih. Nama kakak Syahrul Gumilar, kakak dari Direktorat Sekolah Dasar. Nah, sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, hari ini kita bertemu di acara Happy Monday yang diadakan oleh Direktorat Sekolah Dasar Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, Happy Monday ini didedikasikan untuk anak-anak seluruh Indonesia agar dapat saling berkenalan, berbagi cerita dan pengetahuan kepada semua sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Nah, pada Happy Monday episode 12 kali ini kita akan membahas siap hadapi Asesmen Nasional untuk berbagi cerita tentang persiapan menjelang Asesmen Nasional tahun 2023 dan pengalamannya tentang Asesmen Nasional tahun 2022. Baik sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, di tengah-tengah kita sudah bergabung nih salah satu peserta didik siswa kelas 5 yang akan mengikuti Asesmen Nasional 2023 nanti. Boleh diperkenalkan namanya siapa dan dari sekolah mana? Perkenalkan, nama saya Siti Marwa, kelas 5, sekolah di SDN 2 Malingping, umur saya 10 tahun. Nah, gimana nih persiapan Marwa untuk menghadapi Asesmen Nasional di bulan Oktober ini? Persiapan yang saya lakukan untuk mempersiapkan diri dengan baik dengan memahami materi pelajaran yang diberikan yang diuji di Asesmen Nasional. Kalau saya kurang paham, tanya ke Bu Hikmah sebagai guru kelas 5 atau ke guru yang lainnya. Melakukan latihan soal dari bu guru atau saya mencari di internet, di HP orang tua. Itu pun tidak semua orang tua teman-teman saya punya HP. Kami bukan orang yang mampu, sehingga untuk membeli internet saja susah. Mengatur jadwal belajar, biasanya pulang sekolah saya belajar, menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, tidur cukup dan olahraga. Nah, untuk pelaksanaan ANBK kemarin gimana nih simulasinya? Bisa diceritain nggak ke sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia? Saya sudah belajar menggunakan perangkat laptop. Berawal dari diberikannya kertas keyboard, lalu menggunakan keyboardnya saja. Meminjam laptop untuk simulasi. Itu pun tidak memadai kondisinya. Kondisi di sekolah hanya memiliki satu laptop. Oke, Marwa, makasih ya Marwa. Iya, Dadah. dadah. Oke sahabat sekolah dasar semuanya, di Zoom kali ini kita sudah kedatangan nih salah satu peserta didik dari kelas 5 yang akan mengikuti Asesmen Nasional 2023 ini. Boleh dong untuk perkenalan? Perkenalkan, nama saya Vika, saya kelas 5 SD, SDN Diasari, Kecamatan Pemakdahan, Kabupaten Subang. Vika ini akan mengikuti Asesmen Nasional 2023 ini ya? Iya, Kira-kira menurut Vika pelaksanaan Asesmen Nasional 2023 ini gimana nih? siap tidak siap harus siap, karena kami di sekolah dibimbing dan dilatih oleh ibu atau guru. Oh berarti Vika selalu didampingi dan dilatih sama guru-guru ya? Ya, Dan kalau kakak boleh tahu, Afika sendiri persiapannya apa aja nih untuk melaksanakan Asesmen Nasional nanti di bulan Oktober? latihan soal kemarin, belajar kuis, pernah belajar kuis pakai HP sambil belajar bersama teman lainnya. Berarti Afika latihannya belajar kuis sama teman-teman. Terus kalau misalnya kemarin Afika latihannya pakai apa? Pakai komputer kah atau apa? Pakai Chromebook ya. Nah, coba dong Afika boleh ceritain ke sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia gimana nih simulasi Afika menggunakan Chromebook untuk menghadapi Asesmen Nasional 2023 nanti. Mengisi dan menjawab soal ANBK dan juga menggunakan Chromebook yang pertama kalinya. Jadi itu Afika pertama kali menggunakan Chromebook ya? Iya, Menurut Afika gimana? Apakah pakai Chromebook itu Afika bisa mengoperasikannya dengan baik atau gimana? iya, benar. Kira-kira di pas Afika simulasi itu ada kendala nggak sih dari Chromebooknya itu sendiri atau apa itu kendalanya? Ada kendalanya, sinyalnya susah. Kalau mati lampu dan hujan tidak ada sinyalnya.
Oke, tapi Afika tetap semangat dong untuk ikut asesmen nasional 2023 nanti. Iya. Semangat, harus semangat ya. Nah, tadi kita sudah ngobrol nih dengan siswa kelas 5 dari SDN 2 Malingping Utara. Nah, sekarang di tengah-tengah kita sudah bergabung siswa kelas 6 dari SDN 2 Malingping Utara. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya nih, siswa dari kelas 6 dari SDN 2 Malingping Utara. Umur saya 13 tahun. Boleh diceritain nggak ke sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, gimana nih persiapan asesmen nasional tahun lalu itu kayak gimana? Kami diberikan informasi oleh guru untuk belajar di rumah dengan diberikan soal-soal asesmen tahun lalu, membiasakan diri di sekolah untuk membaca dan memahami soal bersama guru. Terus pelaksanaan asesmen nasional tahun lalu kayak gimana? Awalnya gugup dan setelah dijalanin alhamdulillah tidak gugup lagi dan tambah bersemangat untuk melaksanakan ANBK asesmen tahun lalu. Kira-kira kendalanya apa nih yang Seni alami saat asesmen nasional 2022 kemarin? Kendalanya sekolah belum mempunyai komputer atau Chromebook untuk menunjang asesmen dan tidak mempunyai jaringan internet. Adapun kami bisa melakukan asesmen karena hotspot HP, itu pun sinyalnya tidak stabil, sehingga pada saat soal muncul kadang hilang, harus login lagi, ulangi lagi. Oke Seni, baik. Makasih ya Seni. Ya. Di tengah-tengah kita sudah ada nih salah satu peserta didik kelas 6 SD. Boleh diperkenalkan dirinya? Halo, nama saya Farid Al-Faridi dari kelas 6 SDN Jasari, Kecamatan Abang Dahan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Berarti Farid itu udah pernah melaksanakan asesmen nasional berarti ya tahun lalu ya? Iya, sudah. Gimana sih ikut asesmen nasional tahun lalu? Mungkin Farid bisa cerita pengalamannya. Saya senang pakai Chromebook, pakaiannya mirip HP, tinggal disentuh dalam mengisi soal mirip game. Oh jadi pelaksanaan kemarin itu Chromebooknya Farid tinggal mencet-mencet jawaban aja ya? Iya. Berarti itu bikin Farid jadi mudah ya buat mengerjakan asesmen nasional ya? Iya. Nah, terus apalagi yang bisa Farid ceritain nih ke sahabat sekolah dasar semuanya terkait asesmen nasional tahun lalu? Kayak seru kah atau deg-degan, soal sulit atau gimana? Ya perasaannya ya kayak was-was gitu, senang juga. Ya saya lebih mengenal dengan ANBK, ngerjakannya lebih mudah. Menurut Farid nih yang disiapin kayak Chromebook dan itu apakah sudah membantu untuk pelaksanaan asesmen nasional? Kalau belum bisa Farid ceritakan. Siapannya ya membaca, menulis, berhitung dan juga latihan cara mengerjakan soal ANBK dan yang diberikan oleh ibu bapak guru. Oh, berarti ibu bapak guru juga membantu Farid ya buat ngerjain ANBK ya kemarin simulasi ya? Iya. Terus pas kemarin pelaksanaan asesmen nasional kemarin, kira-kira Farid ada kendala nggak saat pengoperasian Chromebooknya? Ada sinyal dan tiba-tiba jaringan wifi-nya sering mati, berhenti ngisinya. Oh, berarti Farid lagi ngisi jawaban, tiba-tiba sinyalnya hilang. Iya. Itu jawaban Farid hilang semua apa gimana? Enggak. Oh, tetap kesimpan ya jawabannya ya? Terus, habis itu Farid gimana nih setelah melaksanakan asesmen nasional dengan Chromebook? Farid perasaannya gimana? Lega kah atau tenang atau gimana Farid? Senang dapat Chromebook dari pemerintah, jadi mudah belajar MBK. Senang pakai Chromebook. Pasti Farid harus jadi lebih giat dong pasti belajarnya ya. Amin. Amin. Oke Farid. Sekarang kita bersama guru dari SDN 2 Malingping Utara. Tadi kita udah ngobrol nih sama siswa kelas 5-nya, kelas 6-nya dan sekarang sama gurunya. Boleh diperkenalkan Ibu namanya? Halo, perkenalkan nama saya Hilma Diviani, guru di SDN 2 Malingping Utara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya guru kelas 5. Bisa dicari di sosmed saya, ada di Instagram Hilma Dev ya Kak.
Oke, buat sahabat sekolah dasar, siapa tahu mau berkenalan dengan Ibu Hilma, boleh tadi ya. Oke, Ibu Hilma, eh, mau nanya nih, gimana persiapan sekolah untuk Asesmen Nasional 2023 ini agar siswa dapat berhasil melaksanakan AN dengan baik nih? Gimana Ibu? Agar siswa saya dapat berhasil melaksanakan asesmen nasional dengan sebaik-baiknya, pihak sekolah dan saya sebagai guru berupaya memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan kegiatan tersebut. Meskipun pihak sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tetapi demi terlaksananya asesmen nasional, pihak sekolah berupaya untuk menyediakan perangkat laptop melalui kerjasama dengan sekolah menengah yang telah melaksanakan asesmen nasional lebih dulu. Adapun akses internet yang memadai disediakan oleh pihak sekolah melalui jaringan Wi-Fi. Pihak sekolah juga mengadakan rapat bersama komite dan orang tua siswa untuk membangun kesepahaman agar persiapan asesmen nasional ini dapat dioptimalisasi melalui dukungan di luar lingkungan sekolah. Dalam rangka mengenalkan perangkat gawai yang nantinya akan digunakan oleh siswa, guru kelas 5 melakukan demonstrasi penggunaan perangkat gawai secara nyata. Kemudian memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyimulasikan penggunaan perangkat gawai melalui media simulasi sederhana. Saya membuat kertas keyboard, ya, lalu anak-anak mengenak huruf menggunakan kertas keyboard tersebut. Karena memang kesediaan laptop di sekolah kami hanya satu, ya. Nah, media tersebut bisa dibawa ke rumah masing-masing. Berbentuk kertas keyboard itu untuk anak-anak mengenal huruf, angka. Nah, ketika nanti simulasi atau sedang mengerjakan, mereka tidak bingung lagi nih, huruf A di sebelah mana, huruf yang lain di sebelah mana. Kira-kira pengaruh Asesmen Nasional 2023 ini terhadap peran dan tanggung jawab guru di sekolah itu seperti apa, Bu? Asesmen nasional ini kan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lingkungan pendidikan yang berpusat pada ekosistem pembelajaran, sehingga berimplikasi pada prestasi dan hasil belajar siswa. Nah, dengan demikian, peran dan tanggung jawab guru di sekolah sebagai fasilitator berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selain itu, sebagai pengajar sekaligus pendidik, guru melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, mengacu pada ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal, baik kognitif, sikap sosio-emosional, dan keterampilan atau bakatnya. Nah, dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi siswa, guru saya sendiri membudayakan aktivitas membaca melalui program pembiasaan membaca pada setiap pagi hari sebelum memulai pembelajaran. Jadi, setelah anak-anak doa, kami di kelas 5 melakukan pembiasaan membaca sekitar maksimal 10 menit. Karena kalau terlalu lama juga anak-anak bosan ya. Kira-kira ada perbedaan nggak yang mencolok antara AN 2022 kemarin dengan AN 2023 sekarang? Kira apa perbedaan yang mencolok menurut Ibu Hilma? Perbedaan yang mencolok antara asesmen nasional di tahun 2022 ini dari 2022 kemarin dengan asesmen tahun 2023 yang sekarang di sekolah kami. Pada tahun 2022 lalu, pelaksanaan asesmen nasional berlangsung dalam semoda semi online. Ya, berbeda dengan asesmen nasional tahun 2023 ini yang akan dilaksanakan nanti, ya, dalam waktu dekat ini. Moda pelaksanaannya asesmen nasional akan berlangsung secara online. Sekolah kami ingin mencoba lebih baik lagi dari tahun kemarin. Mungkin Ibu Hilma bisa memberikan closing statement terhadap sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Dengan kerja keras dan dedikasi yang luar biasa, pihak sekolah telah berupaya maksimal
motivasi siswa dalam menghadapi asesmen nasional berbasis komputer atau bisa disingkat ANBK. Nah, di tahun 2023 ini, namun kami tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa masih ada kendala yang menghambat perjalanan menuju pelaksanaan ANBK. Kendala-kendala tersebut meliputi akses internet yang terbatas, kesulitan dalam mendapatkan token ANBK, dan kurangnya teknologi siswa kami, Pak, yang semuanya berdampak pada upaya kami untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada mereka. Oleh karena itu, dengan tulus kami berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengatasi kendala ini. Dengan dukungan ini, kami yakin bahwa siswa kami akan dapat menghadapi ANBK tahun 2023 dengan lebih percaya diri, dan prestasi serta hasil belajar mereka akan meningkat seiring dengan berkembangnya ekosistem pembelajaran yang lebih baik. Dalam roda pendidikan ini, kami bersama-sama berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih perhatian dan dukungan. Baik Ibu Ilma, terima kasih banyak Ibu sudah bisa sharing-sharing. Terima kasih banyak Ibu. Kali ini tadi kita udah ngobrol nih sama siswa kelas 5 dan kelas 6 dari SDN Jayasari Kabupaten Subang. Nah, sekarang kita mau ngobrol juga nih sama guru yang mengajarkan siswa-siswa kelas 5 dan kelas 6 ini pada asesmen nasional. Boleh diperkenalkan Ibu? Oke, Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Isnaini. Saya mengajar sebagai wali kelas 5 di SDN Jayasari, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang. Baik Ibu. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana nih Bu untuk persiapan asesmen nasional di tahun ini? Kira-kira gimana persiapannya? Sebenarnya untuk 2 tahun terakhir ini lebih mudah mungkin ya Pak, karena tidak seperti tahun pertama ketika pelaksanaan ANBK. Ketika pelaksanaan tahun 2021 ya kalau nggak salah, karena kita termasuk di daerah juga ya Pak. Saya waktu itu kelas 5 sempat kesulitan mencari perangkat untuk ANBK gitu, karena tidak semua perangkat support untuk ANBK ya Pak, jadi kesulitan. Kemudian ketika 2 tahun terakhir, alhamdulillah di sekolah kami mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintah. Nah, itu menjadi angin segar buat kami gitu ya, sebagai sekolah dengan murid sedikit di daerah pula gitu. Jadi kita sebagai angin segar lebih semangat lagi mengerjakan ANBK-nya gitu. Karena Chromebook-nya sudah ada, jadi kami sebagai guru-guru di sini tinggal bagaimana melatih, membimbing siswa bagaimana mengerjakan soal di ANBK gitu. Karena ketika mengerjakan langsung dan mengerjakan soal menggunakan Chromebook, awalnya siswa kebingungan gitu, ini gimana gitu kan, karena mereka biasanya ngotret di kertas, tiba-tiba harus mencet-mencet juga gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah semua guru di sini bekerja sama membimbing siswa bagaimana mengerjakan soal-soal di ANBK, jenis-jenis soal di ANBK gitu, menggunakan Chromebook seperti itu. Nah, kalau persiapannya selain melatih literasi dan numerasi gitu ya dari kelas bawah, pembiasaan literasi gitu, kami juga di sini bersama teman-teman rekan guru yang lain melatih siswa juga menggunakan berbagai kuis gitu. Salah satunya misalkan melatih siswa menggunakan memanfaatkan HP dan Chromebook dalam mengerjakan kuis gitu. Misalkan dengan Quizlet, dengan Wordwell gitu Pak. Jadi biar anak-anak nggak kaget gitu ketika mereka mengerjakan soal secara daring di ANBK. Baik Ibu, berarti awalnya emang pelaksanaan ANBK ini mungkin cukup kaget kali ya di sekolah SDN Jayasari, dan kemudian tiba-tiba kita disupport oleh pusat dengan Chromebook. Berarti di situ mulai beradaptasi dengan baik berarti Ibu ya? Iya, 2 tahun terakhir seperti itu Pak. 2 tahun terakhir ini ya. Terus apa aja sih dari Ibu sendiri misalkan dia ajarin untuk beradaptasi dengan Chromebook itu, apa yang Ibu ajarkan untuk siswa-siswanya? Kalau untuk Chromebook-nya sendiri, bukan saya ya, jadi kita dengan guru-guru yang lain lebih ke, karena hanya 10 siswa ya Pak ya, jadi kita itu sudah 2 tahun hanya 10 siswa gitu ya. Jadi kemarin itu melatihnya 1 siswa 1 Chromebook gitu, bagaimana mereka mengisi nama gitu kan menggunakan keyboard, bagaimana memilih soal pilihan ganda atau soal yang bisa dipilih 2 atau soal dengan esai gitu. Jadi
sampai mengajarkan ke hal paling dasar gitu. Karena memang di sini sebagian besar siswanya tidak memiliki Chromebook atau laptop di rumah gitu. Mereka paling hanya mempunyai HP gitu. Jadi kita benar-benar mengajarkan dari dasar dulu gitu Pak, bagaimana mengisi biodata ketika ANBK, mengerjakan soal ketika ANBK gitu. Baru setelah itu kita masuk ke latihan-latihan numerasi. Kan kalau numerasi dan literasi mah dari kelas rendah juga sudah diajarkan gitu Pak. Tinggal bagaimana kita di kelas tinggi memantapkannya lagi. Lebih ke dasarnya dulu sih Pak kalau kemarin itu. Oh berarti dia latih dari dasar dulu, dari bagaimana mereka mengisi nama, terus mengisi soal dan segala macamnya berarti Ibu ya. Ya, mungkin karena kita di sekolah daerah ya Pak ya, tidak bisa disamakan dengan sekolah yang mungkin sudah di kota-kota besar, mereka sudah lihat dengan Chromebook, dengan laptop. Karena kita masih di sekolah daerah, jadi mau tidak mau kita memang harus dari nol gitu Pak mengajarkannya gitu. Seperti itu Pak. Karena anak-anak juga, wah Bu, ini kok kayak tablet katanya bisa disentuh-sentuh katanya laptopnya gitu. Mungkin experience buat mereka gitu. Mungkin awal mereka bingung untuk cara penggunaannya dan diajarkan. Ya makin lama makin paham gitu Ibu ya. Gitu Pak, betul sekali. Terus kira-kira dari pihak sekolah untuk mempersiapkan asesmen 2023 nanti gimana nih biar supaya siswa ini bisa mengikuti asesmen nasional dengan baik? Boleh bisa Ibu ceritakan dan mungkin bisa ceritakan juga praktik baik yang telah di sekolah itu seperti apa? Oke, untuk persiapannya mungkin ya kita sudah melaksanakan selain simulasi yang dijadwalkan ya Pak. Kan kemarin kita sudah melaksanakan simulasi yang dijadwalkan ya. Kita sudah melaksanakan simulasi. Nah, di luar itu juga kita bersama-sama dengan guru-guru dan siswa, kita juga berlatih gitu. Guru-gurunya juga sama belajar Chromebook nih, mengisi belajar. Guru-gurunya juga belajar gitu, siswanya juga belajar. Kita sama-sama gitu Pak. Kita saling bahu-membahu belajar gitu. Mengerjakan soal ANBK untuk anak-anaknya mungkin nak kalau misalkan ada soal yang seperti ini ini seperti ini gitu, mungkin dari gurunya juga seperti itu ke anak-anak membimbing gitu. Jadi penggunaan Chromebook ini tidak hanya siswa yang belajar ya. Alhamdulillah kepala sekolah saya itu ya Bu Ajilia, beliau tuh sangat support sekali gitu Pak untuk kegiatan-kegiatan yang berbau mungkin digital gitu. Meskipun kita di sekolahnya yang pedalaman gitu, ketika saya, Neng ayo ikutan ini, Neng ayo ikutan ini gitu. Jadi beliau tuh mendukung, bahkan untuk Chromebook pun sok silahkan guru-guru latihan, misalkan mengerjakan PMM atau mengerjakan untuk survei lingkungan belajar nanti gitu. Jadi guru yang udah sepuh pun Pak masih semangat gitu belajar. Neng ibu kumaha ngerjakan gitu. Tapi mereka mau belajar gitu Pak. Seriusan Pak, itu yang saya kagum dari sekolah ini gitu. Kayak tidak semuanya ke satu orang gitu, enggak. Tapi semuanya mengerjakan bareng-bareng gitu. Siswa juga belajar bareng-bareng berarti Ibu ya. Ya, jadi ANBK ini kalau menurut saya bukan hanya siswanya yang belajar gitu, tapi gurunya pun belajar gitu. Karena banyak kayak soal-soal baru, ini belum diajarkan nih sama guru gitu mungkin. Jadi kita guru-gurunya ntar seperti ini, nah Bapak juga baru lihat nih soalnya seperti ini gitu. Kayak mungkin soal yang berpikir kreatif, ya Pak, kayak gitu ya, berpikir kritis gitu. Jadi kitanya juga belajar lagi sebenarnya. Gurunya juga mengeksplor lebih jauh lagi nih, entah Chromebook atau pelajarannya itu sendiri ya Bu. Ya, gitu. Jujur emang, ini saya baru nemu nih soal seperti ini gitu, belum diajarkan ke anak. Nah mungkin beberapa hari kemudian kayak membahas sekilas gitu. Nah nanti seperti ini nih soalnya gitu. Karena kan banyak juga ya Pak ya contoh-contoh soal yang di media sosial ya apa gitu. Jadi kita tinggal menggalinya saja sebenarnya. Terus menurut Ibu sendiri bagaimana pengaruh asesmen nasional 2023 ini terhadap peran dan tanggung jawab guru di sekolah? Mungkin tadi Ibu sudah bercerita sedikit kali tentang pengaruhnya untuk mengajarkan siswanya, terus ibunya juga guru-guru mengeksplornya. Itu gimana tuh peran dan tanggung jawab dari guru sendiri terhadap asesmen nasional ini? Iya, mungkin kalau ketika ujian nasional itu kita lebih kayak deg-degan banget gitu ya Pak ya, karena dinilainya itu per individu ya Pak ya, hasil evaluasi per individu siswanya gitu ketika ujian nasional. Nah mungkin dengan asesmen nasional ini lebih ke penilaian prosesnya, bagaimana kita berproses, bagaimana kita menjalani gitu kan, karena yang dihasilkannya bukan input hanya siswanya, tapi mencakup lingkungan sekolahnya juga ya Pak ya. Nah dari sana kita kayak merasa lebih terpacu gitu. Jadi bukan hanya nilai loh yang kita dapatkan, tapi dari nilai itu
kita punya prosesnya gitu Pak untuk menuju sana itu. Nah kita belajarnya mungkin dari sana sih kalau untuk ANBK sekarang itu. Pengaruh asesmen nasional 2023 ini terhadap peran dan tanggung jawab guru yang ada di sekolah. Kalau peran dari guru sendiri mungkin ya kembali lagi ke tugas dan profesionalisme kita sebagai guru ya Pak, tidak hanya mengajar gitu. Jadi kita lebih lagi seperti yang kemarin Pak Nadine bilang ya, MPLS itu tidak ada calistung ya Pak ya. Nah dari sana kita belajar bagaimana caranya anak-anak ini bisa mengerjakan soal ANBK yang literasi dan numerasi gitu. Jadi mereka tidak dipaksa, tapi mereka belajarnya benar-benar belajar secara bermakna gitu Pak. Jadi mereka itu ngerti soal, paham gitu, tidak hanya tahu jawabannya aja gitu, tapi mereka tahu caranya, prosesnya gitu, bahwa dengan ANBK ini tujuannya tuh bukan nilai besar, bukan gitu, bukan mencari nilai, tapi proses ketika mereka mengerjakannya sudah sampai mana gitu. Karena nanti kan hasil ANBK ketahuan ya Pak ya, sekolah ini belum bisanya di materi literasi atau materi numerasi, begitu ya Pak ya. Nah nanti kita sebagai guru dan kepala sekolah mengevaluasi di mana nih kekurangan sekolah kita gitu. Nah nanti akan kita perbaiki mungkin di tahun selanjutnya, seperti itu Pak. Terus kira-kira ada nggak sih perbedaan yang mencolok antara asesmen nasional 2022 tahun lalu dengan asesmen nasional 2023 ini sekarang? Kira-kira perbedaan apa yang menurut Ibu mencolok dari asesmen nasional ini? Kalau secara teknis mungkin karena seperti yang tadi saya bilang, karena ini sudah yang kedua kalinya kita punya Chromebook gitu ya Pak ya. Jadi untuk persiapannya kita tidak usah terlalu pusing cari pinjaman Chromebook gitu kan, bagaimana mengatur WIPIT atau gimana gitu, karena sekarang kita sudah ada gitu kan secara teknis, tinggal pelaksanaannya aja mungkin. Kayak misalkan tahun kemarin kita kebingungan nih karena pertama kali menggunakan Chromebook, ini di mana aplikasinya gitu kan, seperti itu. Karena sekarang sudah kedua kalinya, mungkin kita tidak terlalu gelap gulita gitu Pak, karena sudah ada pengalaman dari tahun sebelumnya gitu kan. Terus penggunaan WiFi juga sudah tahu, tahun kemarin tiba-tiba WiFi mati seperti ini. Berarti tahun ini kita harus punya cadangan, selain WiFi itu ada kuota masing-masing siswa gitu. Jadi nanti kita pakai cadangan HP guru-guru juga sebagai kuota gitu, buat jaga-jaga takut WiFi-nya mati atau jaringannya nggak ada, seperti itu Pak untuk secara teknisnya. Kalau untuk cara pelaksanaannya ada gambaran juga gitu. Dari tahun kemarin kita mungkin kurang persiapan di numerasinya gitu. Nah mungkin tahun ini lebih ditekankan lagi kita ke anak-anaknya, ngasih pengarahan, ngasih bimbingan juga gitu Pak. Berarti emang semakin tahun berjalan artinya semakin baik nih untuk pelaksanaan asesmen nasional ini ya Bu ya? Ya. Dan orang tua juga mungkin kesini sudah paham, kalau di daerah kami itu kan mereka menyebutnya bukan ANBK ya Pak ya, ujian pakai laptop. Anak-anak ujian pakai laptop Bu, gitu. Jadi orang tua tuh taunya ujian pakai laptop gitu, bukan ANBK. Karena mungkin ya Pak ya beda ya, kita memberikan pemahaman ke orang tua yang notabene di sini sebagai petani gitu. Oke, baik Ibu. Mungkin dari Ibu bisa ngasih closing statement nih ke sahabat sekolah dasar seluruh Indonesia terkait asesmen nasional di tahun ini. Buat teman-teman semua, buat adik-adik, buat anak-anak seluruh Indonesia gitu kan, jangan takut ketika kita akan melaksanakan asesmen nasional gitu. Apalagi kita sebagai guru-guru juga sudah membimbing, kalian juga sebagai siswanya sudah belajar gitu kan secara maksimal. Tinggal bagaimana kita mengerjakan soal-soal ANBK gitu kan sesuai dengan kemampuan kita. Karena tujuan ANBK itu bukan menentukan hasil kitanya gitu sebagai siswa, tapi menentukan sejauh mana loh kita sebagai siswa sudah mengerti pembelajaran, dan sejauh mana juga kita sebagai guru sudah memberikan pengajaran kepada anak. Tinggal nanti bagaimana kita mengevaluasi hasil dari ANBK itu. Kalau untuk saya pribadi, ANBK itu sebenarnya sebagai refleksi dan evaluasi gitu. Ibu, terima kasih nih untuk sharing sessionnya di Happy Monday kali ini. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat selalu. Baik, sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah ngobrol banyak nih dengan siswanya, siswa kelas 5, siswa kelas 6, dengan gurunya. Dan sekarang kita bakal ngobrol dengan kepala sekolah dari SDN 2 Malingping Utara. Mohon izin Bapak, silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pak Ambari, SPDI, Kepala Sekolah SDN Malingping Utara 2, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Kira-kira persiapan apa Bapak sendiri sebagai kepala sekolah untuk menghadapi asesmen nasional 2023 ini? Persiapan yang dilakukan oleh saya sebagai kepala sekolah mencoba berkomunikasi dengan seluruh dewan guru dan elemen sekolah, komite orang tua untuk bersama-sama mensukseskan ANBK tahun 2023. Sebagai upaya yang dilakukan saya sebagai kepala sekolah, bagaimana agar hasil yang didapat tahun ini itu akan menjadi lebih baik. Komunikasi dilakukan dengan guru dengan persiapan-persiapan yang matang, selanjutnya dengan komite, dengan orang tua, mempersiapkan fasilitas juga yang pastinya yang dilakukan oleh saya sebagai kepala sekolah. Di tahun lalu, di tahun 2022 memang boleh cerita dulu bahwa saya memang baru kepala sekolah baru 1 tahun, Agustus kemarin itu diangkat, dan pada saat itu memang pas kebenaran saya datang ke sekolah, pas kebenaran memang pas pelaksanaan ANBK 2022 gitu 2022, sehingga kata saya apa nih yang harus saya persiapkan gitu, karena orang baru, kalau sekolah baru, sehingga langkah-langkah itu saya lakukan. Jadi 2022 memang tidak ada kegiatan, tidak ada internet, tidak ada fasilitas yang lain, sehingga di 2023 ini saya mempersiapkan fasilitas melalui pinjam juga memang, karena memang di SD kita belum tersedia alat yang memadai, karena memang baru ada 1 laptop dan memang ada 1 visi ya yang ada di sekolah kita. Selanjutnya memang memasang internet nih kemarin alhamdulillah untuk persiapan saya mencoba, ya udahlah Bismillah gitu untuk kita pasang internet. Alhamdulillah sudah terpasang di bulan kemarin di seluruh simulasi, tapi memang kita tidak melakukan simulasi kemarin itu mempersiapkan memasang internet, mempersiapkan siswa juga melalui gurunya, coba memohon dipersiapkan agar di 2023 ini hasil kita SD kita itu lebih baik. Nah, untuk laptop atau Chromebook sendiri itu bagaimana Pak? Apa Bapak minjam dengan sekolah lain atau bagaimana Pak? Sementara kami yang berkomunikasi juga dengan sekolah SMP 4 Malikiping yang memang agak sekitar ada 2 kilo lah dari sekolah saya. Alhamdulillah kan kalau tingkat SLTP itu udah lebih awal lah bedanya, sehingga kami mencoba meminjam sebagian laptop yang digunakan oleh SMP untuk digunakan di SD kami, karena memang fasilitasnya tadi Chromebook juga di SD kami ada memang, karena di Malikiping ada beberapa sekolah yang menerima Chromebook. Pinjam Pak, bisnisnya pinjam dulu ke SMP 4 Malikiping, dan alhamdulillah respon kepala sekolahnya sudah baik. Itu hasilnya seperti apa Pak? Yang tahun 2022 kemarin Pak? Memang dengan persiapan kemarin yang ke 2022 yang matang mungkin dari sebelumnya, alhamdulillah kita punya predikat baik ya di Kabupaten Lebak. Ya saya juga nggak tahu ya apakah memang anak ini memang ketika pada saat kegiatan ya anak juga dibiarkan untuk mengisi sendiri, memahami sendiri, dan guru hanya mendampingi, mengawas. Tapi memang hasilnya kemarin setelah saya lihat rapat pendidikan dan ditelaah, nilainya sangat baik gitu. Bahkan beberapa yang nilainya ya udah bagus gitu. Tapi memang juga ada beberapa yang nilainya kurang, kan harus ada pengurangan. Berarti kira-kira tindak lanjut apa yang Bapak berikan ketika melihat itu? Tadi kan Bapak bilang ada yang nilai yang baik dan ada yang kurang baik. Apa tindak lanjut Bapak kira-kira untuk di hasil AN tahun kemarin? Tindak lanjutnya coba melakukan evaluasi yang jelas bersama-sama dengan guru, kelebihan dan kekurangan pada asesmen 2022 kemarin itu apa gitu, sehingga ketika saya coba berkomunikasi dengan Dewan Guru, kita lihatlah, mari kita lihat raport kita nih 2022 melalui
menggunakan itu layar itu fokus ya, menggunakan fokus, dilihatkan kepada dewan guru bahwa oh ini kelebihan kita, oh ini kelemahan kita, literasi seperti apa, literasi seperti apa, sehingga guru mencoba menerangkan. Di sana kan ada benahi ya, bagaimana ketika ada kelemahan kita coba memproses ya, melakukan evaluasi dan melakukan benahi. Akan masalahnya apa nih? Sehingga nilainya bisa jatuh gitu, nilainya rendah gitu. Apakah di implementasinya, apakah di simulasinya. Kalau lihat kemarin hasil ANBK 2022, memang kita di guru ya, kalau lihat memang ada beberapa dewan guru yang belum ada yang gaptek bukan gaptek sih ya, apa sih namanya, belum paham lah terhadap IT lah gitu. Ada beberapa 1-2 orang, tapi yang lain alhamdulillah sudah baik dan semua. Berarti untuk ANBK untuk bulan Oktober nanti apakah sudah gimana Pak persiapannya? Apakah masih minjam atau gimana Pak? Ya, persiapan untuk ANBK Asesmen Nasional tahun ini 2023 tetap kita memakai dan meminjam lagi ke SMP 4 Maliping, tapi tidak terlalu banyak karena memang di sekolah kita sudah ada bertambah, ada 2 laptop dan 1 PC yang bisa digunakan untuk menyiapkan ANBK. Ya itu dilakukan oleh kita bersama dengan guru, coba sedikit-sedikit menyisihkan anggaran untuk beli laptop. Walaupun memang sekolah kita memang terserang aja sekolah yang siswanya tidak banyak ya, baru ada 86 sampai 105 siswanya, sehingga pendanaan yang diterima juga tidak besar untuk bisa membeli laptop seperti sekolah-sekolah besar di kota atau di yang lain. Ya, alhamdulillah tahun ini siswa kita bertambah, alhamdulillah. Terus kira-kira perubahan yang signifikan apa Pak dari ujian nasional menjadi asesmen nasional ini? Yang jelas perubahannya sangat banyak ya. Yang jelas anak mengenal bagaimana mengenal IT, mengenal laptop. Kalau dulu kan ketika ujian nasional pakai kertas kan dia cukup menjawab soal di kertas, dan kadang-kadang dia juga nggak fokus juga. Tapi ketika di laptop nih anak-anak memang fokusnya agak tinggi gitu, karena mungkin masih masih belum biasa, tapi alhamdulillah konsentrasi terus beda dengan ujian tulis gitu. Baik Pak, mungkin dari Bapak Hambali bisa memberikan closing statement pada sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia ini Pak. Boleh Pak, silakan. Di akhir closing statement dari saya sebagai kepalanya buat seluruh anak-anak di Indonesia, sekolah dasar, guru-guru dan kepala sekolah yang lain, ya, segala sesuatu yang kita ikhtiarkan untuk menjadi lebih baik, insya Allah akan baik. Selanjutnya asesmen nasional adalah bagian daripada mengukur atau sebagai kontrol kita terhadap proses yang terjadi di satuan pendidikan dalam rangka mendorong perbaikan dalam proses pembelajaran yang meningkatkan untuk pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, dari saya sebagai kepala Dewan Bintaro untuk sahabat-sahabat, selanjutnya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang baik harus menunjang jelasnya ditunjang dengan fasilitas yang memadai juga, dan sebaliknya ketika tanpa ditunjang dengan fasilitas yang baik maka hasilnya juga tidak akan memuaskan. Oleh karena itu harapan demi harapan muncul dari kami dari sekolah-sekolah yang di dalam, mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa menyediakan fasilitas yang baik untuk peningkatan proses mutu pendidikan di Indonesia.
umumnya khusus di SDN 2 Maringin Utara lah. Itu sementara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Hambali udah berbagi cerita semuanya. Makasih banyak Pak. Kita udah ngobrol nih sama siswa kelas 5, siswa kelas 6, guru, dan sekarang kita akan ngobrol nih sama kepala sekolah dari SDN Jayasari. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu namanya. Oh, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama RD Lia Rosmalia, status kepala sekolah SDN Jayasari. Apa peran kepala sekolah dari untuk pelaksanaan Asesmen Nasional 2023 ini seperti apa Bu kira-kira? Kalau saya sih lebih kepada melakukan pengecekan kesiapan sarana yang dibutuhkan oleh murid, kemudian melakukan rapat dengan unsur guru dan disosialisasikan lagi kepada murid dan orang tua. Gitu Pak, tentang kesiapan-kesiapan AMBK. Mungkin dari Ibu sendiri hanya bersosialisasi ya dengan guru, dengan siswanya gitu ya Bu ya? Ya, kesiapan-kesiapan tentang teknis juga gitu. Ya, soalnya kan nah soalnya perlu juga ya, kalau dulu sih memang perlu juga ada kalau pakai WiFi kayak memang harus, kalau misalkan mengerjakan itu WiFi yang dibutuhkan itu misalkan katatannya gitu harus berapa nih gitu, kayak gitu ke teknis gitu, itu juga Kak. Persiapan lebih ke teknis berarti Bu untuk melaksanakan AN ini ya? Betul. Ya juga kepada guru-guru juga dan orang tua juga. Iya tadi jadi Bu Guru juga bilang Bu Kepala Sekolah sangat membantu untuk agar Ibu gurunya juga bisa belajar gitu Ibu ya. Alhamdulillah, soalnya di sini alhamdulillah guru-gurunya juga antusias dan melek IT juga gitu. Walaupun saya kurang begitu ke IT-nya, tapi saya pengen memang mendorong gitu. Dukung guru-gurunya itu memang lebih kepada, soalnya kan sekarang itu memang lebih kepada IT apa ya. Iya. Nah, gitu. Sekarang lebih ke digital ya daripada dulu kan. Saya juga Semuanya lagi. Digital, semuanya pasti digital online atau misalkan apa. Seperti kata kemarin. Terus Ibu dari SDN Jayasari ini terkait Asesmen Nasional tahun 2022 ini seperti apa Bu hasilnya? Bagus juga sih, walaupun memang ada beberapa anak yang tadi kata Ibu gurunya itu emang ada kesulitan ya, karena emang tidak semua anak itu Pak di sini emang tidak semua anak itu mengenal laptop, atau tidak semua anak juga itu mengenal HP gitu, latar belakang orang tuanya gitu. Karena di sini memang benar-benar terpencil Pak, jangankan mengenal laptop ataupun Chromebook, benar kata gurunya, jadi mengenal HP juga mereka sebagian kecil ada yang belum punya gitu Pak. Berarti hasil AN tahun Jadi kemarin tapi alhamdulillah hasilnya itu bagus sih, cukup bagus juga sih. Karena memang di sini guru-gurunya itu memang terus-terusan gitu membimbing selama di sekolah gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang emang sudah mengenal HP Android di rumahnya itu tidak ada kesulitan Pak. tindak lanjut seperti apa yang Ibu lakukan setelah mengetahui hasil Asesmen Nasional 2022 kemarin? Apa nih yang Ibu lakukan ketika melihat hasil tersebut? Tindak lanjutnya sih setelah melihat hasil itu memang evaluasi juga Pak, melakukan rapat evaluasi juga beserta ya sama unsur guru dan menentukan langkah-langkah strategi dalam pencapaian AMBK selanjutnya, gitu aja sih Pak. Jadi evaluasi AN kemarin untuk menghadapi AN selanjutnya ya Bu ya? Jadi strateginya apa aja nih gitu. Terus maksudnya dengan cara misalkan kuis ataupun memang lebih ditingkatkan lagi literasi atau numerasinya gitu terhadap guru-guru. Ya guru-guru juga emang ada yang bisa, dan tapi mereka terdorong untuk ayo jadi enak gitu Pak di sini. Guru-guru juga semangat ya Bu ya? Nah, semangat Pak, walaupun memang di sini ada guru yang agak udah lumayan sepuh gitu, tapi mereka semangat, masih bisa mengikuti gitu, walaupun memang tek gitu, kayak pengisian Sulinyar itu. Ya gitu. Terus kira-kira apa nih yang Ibu rasakan perubahan dari
ujian nasional menjadi asesmen nasional. Apa perubahan yang mungkin yang cukup signifikan kali ya dari SDN Jayasari ini? Ya, perubahannya sih tadinya kan kalau UN itu kan penilaian untuk pribadi ya Pak ya. Penilaian untuk pembelajaran UN itu menakar hasil dari proses yang dilakukan peserta didik ya. Kalau misalkan ANBK itu memang dari proses input dan sebagainya itu memang untuk apa ya? Untuk pengembangan kompetensi dan karakter murid itu Pak. Jadi untuk ujian nasional ini hanya menjadi hasil, namun hasil nasional ini jadi evaluasi juga berarti Ibu ya? Iya, iya. Kalau saya melihatnya ANBK ini memang cakupannya lebih luas. Jadi bukan saja untuk muridnya, tapi untuk guru-gurunya juga Pak. Oh, guru-gurunya juga. Guru-gurunya juga, karena memang guru-guru apa yang disampaikan kepada anak itu memang dari gurunya juga memang harus berubah, harus serba bisa gitu, harus dari segi karakter atau pembelajaran lainnya gitu. Itu aja sih Pak. Mungkin itu perbedaan yang cukup signifikan berarti Bu ya, untuk ujian nasional dengan asesmen nasional ini. Baik Ibu, mungkin dari Ibu sendiri bisa ngasih closing statement untuk sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia terkait asesmen nasional 2023 ini. Ya, statement dari saya itu asesmen nasional tidak dapat dipandang sebagai sebuah tradisi dunia pendidikan semata, tapi memang harus dipandang sebagai upaya mengimbangi dinamika teknologi dan disertai pemanfaatan yang tepat dalam pendidikan. Jadi tidak hanya sebatas hanya tradisi menggunakan IT, tapi memang itu mengimbangi globalnya dinamika dinamika IT sekarang. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu Lia. Sami-sami Pak. Baik sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, tadi sudah kita bercerita dengan SDN 2 Malingping Utara dan SDN Jayasari terkait dengan persiapan asesmen nasional 2023 dan evaluasi asesmen nasional tahun 2022. Baik sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, tetap ikuti Happy Monday di YouTube channelnya Direktorat Sekolah Dasar. Izinkan kakak untuk membacakan pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di Happy Monday episode berikutnya. Dadah.